Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 5E ingin melakukan presentasi pada mata kuliah proyek, manajemen proyek yang berjudul Manajemen Biaya Proyek. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Febri Chandra dengan NIM 2008 30092. Saya Muhammad Sabril Nur Ihsan NIM 2008 30091. Nah, Mm-mm. Saya Reihana Lutfia Rosanti dengan NIM 2083106. Dan teman kami yang tunarungu bernama lanjut. Oke, selanjutnya pada materi definisi, biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan sebagainya. Manajemen biaya proyek termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Tahapan manajemen proyek. Yang pertama ada cost estimating, membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua, cost budgeting, mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Yang ketiga, cost control, mengendalikan perubahan dana proyek. Lalu di sini terdapat tinjauan umum manajemen biaya proyek, terdapat gambar proses cost management, ada 7.1 cost estimating, terdapat input, tools, and teknik, yang ketiga ada output, lalu yang selanjutnya 7.2 ada cost budgeting, ada input, tools, dan teknik, yang ketiga output, lalu yang terakhir ada 7.3 cost control. Di sini seperti input terdapat 6 project, yang kedua tools and teknik juga, yang ketiga outputs ada 8 project. Lalu selanjutnya ada cost estimating. Yang pertama output penting dari tahapan ini adalah estimasi biaya. Yang kedua sangat penting membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variansi biaya akan dikelola dalam proyek. Langsung. Oke, slide selanjutnya adalah tipe-tipe estimasi biaya. Tipe estimasi yang pertama, ROM atau Range of Magnitude, kapan dilakukan sekitar 3-5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Mengapa hal ini dilakukan? Untuk memberikan estimasi biaya dalam rangka seleksi proyek, akurasi sekitar minus 25% hingga plus 75%. Yang kedua ada budgetary, dilakukan sampai 2 tahun sebelum proyek, lalu dilakukan untuk mengestimasi budget organisasi, akurasi sekitar minus 10% hingga plus 25%. Lalu yang ketiga, definitif, atau yang terakhir, kapan dilakukan 0-1 tahun sebelum proyek dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengestimasi biaya detail sebuah proyek dan akurasinya sekitar minus 5% hingga plus 10%. Oke. Masalah-masalah utama dalam estimasi biaya proyek IT. Yang pertama, membuat estimasi untuk proyek perangkat lunak yang besar merupakan pekerjaan yang cukup besar, mengingat bahwa estimasi biaya dilakukan pada berbagai level proyek. Banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah cobalah untuk melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Yang ketiga, setiap orang memiliki bias masing-masing akan estimasi. Solusinya berikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tidak bias. Yang terakhir, manajemen menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi sebenarnya. Manajer proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi biaya yang realistis. Aku ya sih, An.
Cost yang selanjutnya cost estimation tools and techniques. Yang pertama analogous estimates, top down estimates, mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya bottom up estimates, estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Aku ya sih. Cost estimation tools and technical yang ketiga, teknik yang ketiga parametric modeling, estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Contoh model aircraft, cost, parameter, type of aircraft, how fast the plane will fly, estimate weight of various parts of the aircraft, the number of aircraft produced, dan etc. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Safril. Constructive cost model atau KUKUMU, salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Bohm, digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau source line of code atau function point. KUKUMU 2 model terkomputerisasi yang sudah tersedia di web. Lanjut. Nah, ini contoh cost estimate. Lanjut. Nah, cost budgeting, input utama adalah WBS, output utama cost baseline. Cost baseline is a time-based budget that project manage used to measure and monitor cost performance. Nah, ini adalah contoh cost budgeting. Cost control proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya dan biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Earned value management merupakan salah satu alat penting yang pengendalian biaya. Earned value management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM, satu planned value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kedua, actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Yang ketiga, earned value adalah estimasi nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Lanjut. Oke, sudah. Oh. Oh iya deh, selanjutnya. Istilah dalam EVM yang kedua adalah yang pertama cost variance atau CV.
variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Kemudian ada schedule variance atau SV, yaitu variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu Cost Performance Index atau CPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Setelah itu ada Schedule Performance Index atau SPI, itu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Berikut rumus-rumus untuk menghitung earned value. Yang pertama, untuk menghitung earned value, rumusnya adalah PV, yaitu planned value, kemudian dikali persen complete. Untuk menghitung cost variance, yaitu earned value dikurangi actual cost. Dan untuk schedule variance, itu earned value dikurangi planned value. Dan untuk menghitung cost performance index atau CPI, caranya earned value dibagi actual cost. Untuk schedule performance index atau SPI, rumusnya yaitu earned value dibagi PV performance planned value. Untuk estimated at completion atau EIC, rumusnya yaitu BIC atau budget at completion dibagi CPI atau cost performance index. Untuk estimate time to complete, rumusnya dari original time estimate atau SPI dibagi. Ini adalah contoh dari earned value calculation for one activity after week 1. Berarti ini adalah rumus dari kalkulasi earned value selama minggu pertama. Yang ini adalah gambaran contoh dari perhitungan earned value dengan proyek yang berjalan selama 1 tahun dan sudah berjalan selama 5 bulan. Dan ini adalah gambaran dari grafik earned value. Di sini ada 4 entitas, yaitu actual cost, earned value, planned value, budget at completion. Makna angka dalam IVM. Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. CPI dan SPA kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Berikut adalah daftar istilah yang harus dipahami dalam manajemen biaya proyek. Ada NPV, ROI, payback analysis, profit, life cycle costing, cash flow analysis, tangible and intangible costs and benefit, direct cost, sunk cost, learning curve theory, dan reserves. Berikut soal-soal. Dan berikut soal-soal yang kami berikan berdasarkan dari materi sebelumnya. Ini adalah soal yang ke-1. Dan ini adalah soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Dan soal yang keempat. Dan ini adalah soal yang kelima.
Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.